warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Yunita Lestari dengan NIM belakang 236 dari Prodi Ekonomi Syariah 4A. Di sini saya akan membahas mengenai perdagangan internasional. Pernah nggak terpikir kenapa Indonesia impor barang dari luar? Atau kenapa produk kita bisa terkenal sampai ke luar negeri? Semua itu ada hubungannya dengan perdagangan internasional loh. Yuk kita bahas bareng-bareng. Perdagangan internasional adalah salah satu pilar utama dalam membangun perekonomian dunia. Mengapa negara-negara melakukan perdagangan antar negara? Jawabannya sederhana. Tidak ada satupun negara di dunia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda, baik itu dari sumber daya alam, tenaga kerja, maupun teknologi. Karena itu, terjadilah pertukaran barang dan jasa antar negara untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Konsep dasar yang mendasari hal ini disebut dengan keunggulan komparatif. Artinya, suatu negara sebaiknya fokus memproduksi barang atau jasa yang bisa dihasilkan dengan biaya paling rendah dibandingkan dengan negara lain. Dengan begitu, negara tersebut bisa mengekspor produk unggulnya ke negara lain, sekaligus mengimpor barang yang sulit atau mahal untuk diproduksi sendiri. Teori ini sudah dikembangkan sejak lama, mulai dari pemikiran David Ricardo tentang keunggulan komparatif, hingga teori-teori modern yang melibatkan faktor teknologi, globalisasi, dan perdagangan jasa. Dalam prakteknya sendiri, perdagangan antar negara tidak lepas dari faktor lain seperti nilai tukar mata uang, kebijakan tarif atau pajak impor, dan perjanjian dagang antar negara. Selain itu, lembaga global seperti WTO atau IMF juga ikut berperan mengatur agar perdagangan dunia tetap berjalan adil dan stabil. Manfaat dari perdagangan internasional sangat besar bagi suatu negara. Selain meningkatkan efisiensi produksi, perdagangan antar negara juga mendorong transfer teknologi, memperluas pasar untuk produk lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Sebagai contohnya, banyak produk Indonesia seperti kopi, batik, atau furnitur kayu yang kini dikenal dunia karena perdagangan internasional. Selain itu, investasi asing yang masuk juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan industri baru, serta membawa teknologi dan pengetahuan baru. Namun, di balik manfaat besar tersebut ada pula tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya tantangan terbesar adalah ketimpangan ekonomi antar negara maju dan antar negara berkembang. Tidak jarang negara berkembang hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara negara maju mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Selain itu, perdagangan besar-besaran juga beresiko merusak lingkungan jika tidak diatur dengan baik. Contohnya seperti eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, praktik kartel atau pengaturan harga oleh perusahaan besar antar negara juga sering terjadi, yang ujung-ujungnya dapat merugikan konsumen kecil dan usaha lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perdagangan internasional yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Pemerintah harus mampu membuat aturan yang melindungi kepentingan nasional, namun tetap terbuka terhadap kerjasama global. Selain itu, generasi muda termasuk mahasiswa seperti kita harus mulai memahami peran kita dalam menghadapi persaingan global. Kita bisa berkontribusi dengan meningkatkan keterampilan, mendukung produk lokal, serta berinovasi agar produk Indonesia bisa bersaing di pasar dunia. Perdagangan internasional bukan hanya soal jual beli barang, tetapi juga soal bagaimana dunia bekerja sama untuk menciptakan kemakmuran bersama. Dengan pengelolaan yang bijak dan tanggung jawab bersama, perdagangan antar negara bisa menjadi jalan menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi, perdagangan internasional bukan cuma soal jual beli, tetapi soal bagaimana dunia saling terhubung dan tumbuh bersama. Mari kita jadi bagian dari perubahan itu, mulai dari langkah kecil yang kita bisa. Terima kasih, sampai jumpa, dan terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.